studi kasus mengenai materi penawaran Islam. Dilansir dari harianjogja.com dengan judul Dampak El Nino, produksi gula diprediksi turun hingga 30%. Latar belakangnya, produksi gula tahun ini diprediksi turun dan harga cenderung akan naik karena faktor iklim El Nino. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia, Budi Hidayat. Budi menjelaskan saat ini jumlah konsumsi gula domestik rata-rata setiap bulan diperkirakan mencapai 250.000 ton. Sementara itu, jumlah produksi gula konsumsi sebesar 2,4 juta ton. Dia memaparkan kebutuhan impor gula konsumsi setiap tahun tidaklah sama. Kebutuhan tersebut bergantung kepada realisasi jumlah produksi dan ditentukan dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang juga dihadiri oleh seluruh kementerian terkait. Namun, untuk tahun ini, jumlah produksi belum final karena beberapa pabrik gula masih dalam masa giling. Harga gula saat ini juga cenderung naik, sesuai dengan hukum pasar antara penawaran, permintaan, dan stok barang yang ada. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, Budi Hidayat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia yang menyampaikan informasi tentang produksi gula tahun ini menurun dan harga cenderung akan naik karena faktor iklim El Nino. Yang kedua, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang mengatur harga acuan gula untuk mengendalikan harga gula di pasar. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai pihak yang menentukan jumlah produksi gula terkait dengan kebutuhan impor gula setiap tahun. Yang keempat, Yai Yusriyadi, tenaga ahli AGI, sebagai pihak yang memberikan informasi tentang seberapa besar kebutuhan gula domestik per tahun dan produksi gula dalam negeri. Yang kelima, petani tebu sebagai pihak yang diuntungkan dalam kasus ini karena harga gula lelang petani dan harga tebu naik. Yang keenam, pabrik gula sebagai pihak yang terlibat dalam proses produksi gula dan produksi mereka dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan masa giling pabrik. Yang ketujuh, masyarakat konsumen sebagai pihak yang terpengaruh oleh harga gula yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama jika harga bahan pokok lainnya juga naik. Yang kedelapan, pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait sebagai pihak dalam pengambilan kebijakan terkait impor, harga, dan pengaturan stok gula untuk menjaga stabilitas pasar. Yang kesembilan, harga gula dunia yang naik dan ketegangan dari beberapa negara sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi harga gula di pasar domestik dan kebijakan impor. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, terjadinya iklim El Nino menyebabkan harga produksi gula menjadi naik, dikarenakan hasil panen tebu mengalami penurunan, sehingga produksi gula juga mengalami penurunan. Dan karena iklim El Nino tersebut, beberapa pabrik gula masih dalam masa penggilingan, sehingga mempengaruhi jumlah produksi gula. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah seperti penetapan harga acuan gula oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas dapat mempengaruhi harga gula sehingga harga gula menjadi naik di tingkat produsen gula dan eceran. Selain itu, harga gula lelang juga menjadi naik di tingkat petani tebu. Yang ketiga, harga gula dunia juga menjadi naik karena adanya iklim El Nino dan juga ada ketegangan atau perang di beberapa negara. Dengan naiknya harga gula dunia, maka jumlah gula yang diimpor menjadi rendah, sehingga jika tidak ada kebijakan pengamanan stok gula, kemungkinan harga gula menjadi naik secara signifikan. Yang keempat, harga gula yang menjadi naik
dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama jika harga bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Konsumsi gula dapat mengalami penurunan karena masyarakat mengutamakan kebutuhan primer. Berikutnya adalah keterkaitan. Terjadinya iklim El Nino dan ketegangan di beberapa negara yang dapat mempengaruhi produksi gula dan hasil panen tebu di Indonesia menjadi menurun, maka dapat menyebabkan jumlah produksi gula dan kegiatan pengimporan gula di negara lain menjadi ikut menurun. Karena hal tersebut, ketersediaan gula di Indonesia menjadi menurun dan harga gula menjadi naik di pasar. Dalam penawaran Islam, apabila tingkat jumlah produksi gula menurun, maka tingkat penawaran gula tersebut juga menurun. Tingkat penawaran gula menurun disebabkan oleh perubahan konsumsi masyarakat karena harganya yang menjadi naik. Apalagi jika harga bahan pokok lainnya naik, maka masyarakat memilih untuk membelanjakan uangnya dengan membeli bahan pokok lainnya karena bahan pokok termasuk kebutuhan primer. Di sisi lain, karena peningkatan harga gula lelang dan hasil panen tebu, maka petani tebu memperoleh keuntungan dari peningkatan harga tersebut. Adapun faktor-faktor penawaran Islam terkait kasus tersebut adalah yang pertama, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Namun, dalam kasus ini, produsen tidak bisa maksimal dalam memperbanyak jumlah produksinya dikarenakan terjadi iklim El Nino yang menjadi penghambat dalam produktivitas gula. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Dalam kasus ini, dikarenakan jumlah produksi gula menurun dan harga gula menjadi naik, maka produsen atau petani tebu cenderung menambah penawarannya, sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh petani tebu juga akan naik. Selanjutnya adalah rekomendasi dari para ahli. Terkait kasus tersebut, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa sebuah harga dapat saja naik karena penawaran turun, sehingga kurva bergeser ke kiri yang diekspresikan sebagai tindakan Allah. Hukum penawaran mengatakan, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan, tidak ada batasan tertentu tentang naik dan turunnya suatu harga. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Naik dan turunnya suatu harga adalah ketentuan Allah. Dari kasus tersebut, menurut Profesor Dr. Monzir Kaf, prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun di antara masyarakat dan negara sangat penting. Kenaikan harga yang signifikan dapat merugikan kelompok masyarakat yang lebih miskin. Jadi, kami merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk kesejahteraan masyarakat secara merata, yaitu yang pertama, pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan pemberian zakat dan infak untuk membantu kelompok masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Yang kedua, mendorong kerjasama dan solidaritas antar petani, produsen, dan konsumen untuk mengurangi dampak kenaikan harga. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha bersama yang dapat membantu meningkatkan daya tawar petani dan memastikan distribusi manfaat yang lebih merata. Yang ketiga, pemerintah dapat menerapkan kebijakan penstabilan harga untuk mencegah lonjakan harga yang signifikan. Ini dapat mencakup penggunaan cadangan pangan nasional dan insentif untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Yang keempat,
Investasi dalam pertanian berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat membantu mengurangi kerentanan sektor pertanian terhadap fluktuasi iklim. Diversifikasi tanaman dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat menjadi solusi jangka panjang. Yang kelima, memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani mengenai praktik-praktik pertanian yang lebih efisien dan tahan iklim dapat membantu mereka menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam konteks penurunan produksi gula dan kenaikan harga yang dipicu oleh faktor iklim El Nino, terdapat keterkaitan yang kompleks antara berbagai pihak terkait, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor eksternal. Pemangku kepentingan seperti petani tebu, pabrik gula, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Koordinator Perekonomian semuanya memainkan peran penting dalam dinamika pasar gula di Indonesia. Iklim El Nino menjadi pemicu utama penurunan produksi gula sehingga mempengaruhi ketersediaan gula di pasar domestik. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Kementerian Koordinator Perekonomian berusaha mengendalikan harga dan impor untuk menjaga stabilitas pasar dan mencegah dampak negatif pada masyarakat konsumen. Dalam kesimpulan ini, situasi menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas pasar gula di tengah perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik. Solusi yang diusulkan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.